See that. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, di video kali ini kita akan mengenal Google Form lewat pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Oke, langsung aja. Yang pertama, bagaimana cara membuat atau membuka Google Form? Ya, langsung saja. Untuk membuat atau membuka Google Form, ya kita akses dulu browser kita. Di sini saya gunakan akun sekolah saya. Jadi sudah langsung terhubung. Biasanya saya paling suka membuat Google Form-nya lewat Google Drive. Jadi saya akan akses Google Drive lagi. Nah, di Google Drive itulah saya membuat Google Form di situ. Supaya rapi dan terorganisasi dengan baik, ya saya membuat formnya di folder yang sudah saya siapkan, yaitu folder Google Form. Oke, jadi saya akan membuatnya di sini. Caranya gampang, kita tinggal ke yang new ini. Yang new ini, tinggal di plus, tinggal diklik saja, klik kiri. Habis itu cari Google Form. Nah, ini dia Google Form, tinggal diklik aja. Oke, selanjutnya akan terbuka dan sudah terbuat sebuah Google Form tanpa nama. Blank Google Form seperti ini. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara memberi atau mengganti nama Google Form yang awalnya untitled form seperti ini ya? Caranya gampang, kalian tinggal langsung klik aja di bagian sini. Ya, untitled formnya diklik aja. Nah, bisa kita ganti langsung. Saya akan ganti jadi demo Google Form. Mengenal Google Form ya. Mengenal Google Form. Oke, habis itu klik kali di tempat lain ya. Otomatis yang judul formnya yang di sini akan berubah mengikuti yang judulnya. Nah, ini nggak apa-apa, kita bisa menghapusnya. Kita bisa mengganti dengan judul yang kita inginkan nanti. Oke, selesai. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita membuat pertanyaan atau question ya? Oke, sebelum itu saya jelasin dulu penggunaan dari Google Form ini. Google Form ini itu bisa kita manfaatkan dalam dua mode ya, dua bentuk ya. Bentuk pertama sebagai alat pengumpul data, yaitu kita jadikan dia sebagai survei online ya, angket ataupun kuesioner. Yang kedua adalah sebagai penilaian otomatis ya. Jadi berbentuk kuis yang dia bisa langsung memberi nilai benar atau salah langsung. Itu dia. Nah, untuk Google Form kali ini kita akan gunakan dia sebagai yang survei ya, yaitu untuk mengumpulkan data. Oke? Untuk menambah pertanyaan atau membuat pertanyaan, kita bisa di bagian untitled question. Oke, misalnya yang judul ini kita ganti dulu lah biar bagus. Saya akan membuat survei mengumpulkan identitas. Jadi saya akan buat judulnya identitas diri. Oke. Deskripsinya bisa diisi sesuai yang kalian inginkan. Misalkan silakan isi identitas kalian berikut. Oke, untuk pertanyaan tinggal diklik aja, kita berikan pertanyaan. Misalnya saya ingin mengumpulkan data nama. Oke, nah bagaimana cara mereka menjawab? Mereka menjawabnya bisa beberapa bentuk. Di sini kita bisa klik bentuk jawabannya. Ada short answer, jawaban singkat yang hanya terdiri dari beberapa kata, atau paragraf yang kalimatnya kata-kata dengan kata-kata yang banyak ya, berupa kalimat gitu. Selanjutnya multiple choice, itu pilihan ganda, ada option yang sudah ditawarkan, tinggal pilih. Checkbox sama seperti multiple choice, pilihan ganda, tapi dia berbentuk kotak-kotak yang bisa kita centang lebih dari satu. Selanjutnya drop down itu bentuk model seperti multiple choice, pilihan ganda, tapi dia
dikemas dalam satu tombol. Kalau kita klik nanti dia muncul ke bawah beberapa pilihannya. Ada file upload, kita bisa menyuruh responden ya, orang yang ingin kita minta datanya mengupload file, bisa upload fotonya atau apa. Pakai ini bisa mengisi skala linear, misalnya 1 sampai 5, dari kurang sampai sangat atau gimana gitu ya, tergantung kita settingannya. Ini ada apa namanya ini, multiple choice grid, jadi pilihan ganda yang gimana ya, berbentuk ada baris kolom lah, seperti ini. Ada baris kolomnya, ada baris, ada kolom, ada baris, ada kolom, seperti ini. Begitu juga ini checkbox yang grid. Lalu ada date, lalu time, berupa tanggal dan waktu. Oke, jadi untuk yang nama ya biasa, karena nama itu ya hanya terdiri dari beberapa kata, kita pilih yang short answer, jadi berupa jawaban singkat. Nah, terus bagaimana menambahkan pertanyaan lain? Ini kan sudah habis nih. Jangan takut. Gampang banget untuk menambahkan pertanyaan lain, yaitu dengan tombol yang ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini beberapa tombol yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yang paling atas ini adalah add question. Jadi kalau kita klik, kita akan menambahkan kosong ya, tempat kosong untuk menuliskan pertanyaan. Contohnya lagi, misalnya ini jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah di sini saya kasih yang pilihan ganda ya, saya ganti dengan multiple choice ya, dia sudah ganti otomatis ya. Kita bisa ini laki-laki, bawahnya perempuan. Jadi sudah. Selanjutnya kita akan nambahkan pertanyaan lagi. Kita akan buat 3 pertanyaan saja ya. Misalnya kota. Kota kali ini saya akan coba yang drop down, biar terlihat perbedaannya seperti apa dengan multiple choice. Pertama kita pilih kota Pontianak, Bali, Padang, terus apa lagi nih, Sulawesi, ya dapat Medan. Nah Medan aja, 4 aja ya, 1, 2, 3, 4. Ya 5 lah, Jakarta juga boleh, Jakarta. 5. Nah bedanya dengan multiple choice, kalau multiple choice dia bulat-bulat, kalau ini dia berbentuk angka. Nanti kalau kita akan lihat perbedaannya sangat jelas di bagian preview nanti ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita memastikan bahwa pertanyaan ini harus dijawab? Jadi orang harus menjawab pertanyaan ini supaya dia baru bisa menyelesaikan form ini ya. Kalau dia ada pertanyaan yang belum terjawab, jadi form ini belum selesai. Nah, caranya gampang. Di tiap pertanyaan ini kita bisa memberikan syarat. Misalnya di pertanyaan pertama nama ini ya, kita bisa centang yang require. Di sini ada require, kita centang on kan. Nah, kalau kita on kan ini, berarti pertanyaan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, ya form tidak bisa di submit atau dikirim atau diselesaikan gitu. Oke, saya coba lagi pertanyaan keduanya. Begitu juga pertanyaan ketiga, saya wajibkan ya. Oke, selesai. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mempercantik tampilan form kita. Untuk mempercantik tampilan form kita, kita ke bagian yang ini ya. Di sini ada Customize Theme. Kita tinggal klik, nanti akan muncul di sebelahnya. Di sini kita bisa ganti warna, tapi saran saya langsung aja ke pilih gambar ya. Kita ganti image-nya, kita pilih. Di sini ditawarkan beberapa topik dengan beberapa gambar yang ada. Silakan dipilih. Jika tidak ada yang cocok, kalian bisa menguploadnya sendiri dari gambar kalian. Ya, misalnya seperti kop surat kah, kop sekolahnya atau apa. Oke, saya akan pilih yang dari yang sudah ada. Saya akan pilih misalkan saya pakai yang ini. Misalnya yang party.
party, saya coba pilih yang ini aja ya, yang ini. Langsung double klik aja. Nah, nanti di atas kita akan muncul gambar-gambar seperti ini. Oke, ini sudah lebih cantik form kita. Oke, kalau sudah tinggal di X saja, tinggal di close aja. Nah, form kita sudah terlihat lebih cantik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita melihat tampilan form kita sebagai orang yang ingin mengisi form kita? Gampang, kita tinggal ke sebelahnya ya. Sebelahnya ada yang disebut dengan preview ya. Jadi kita bisa melihat tampilan form kita di orang lain tuh bagaimana. Kita tinggal klik, nanti akan muncul steps baru di sebelahnya lagi. Nah, ini adalah tampilan form kita saat dibuka oleh orang lain. Tampilannya seperti ini. Ya, tinggal kita isi ya. Jadi ini ada tanda bintang, ada required, berarti wajib diisi ya. Nah, kalau seandainya ini tidak saya isi, saya kosongin, saya langsung submit, yang nggak bisa. Ya, dia pasti meminta harus diisi. Contoh misalnya nama Budi. Oke, Budi. Terus jenis kelaminnya ya laki-laki, tinggal dicentang aja ya, ini pilihan ganda. Lalu ini kota, ini drop down. Drop down seperti ini. Kalau kita pilih, kita choose, nanti dia muncul pilihannya, tinggal kita pilih. Ya. Jadi untuk yang drop down, ya tempatnya lebih sedikit. Kalau kita buat semuanya dalam pilihan ganda, ya nanti akan berjejer ke bawah, akan menurun pilihan gandanya. Kalau drop down kan tidak, ya hanya kelihatan cuma choose saja. Begitu kita klik, baru muncul tampilannya. Ya, saya pilih yang ini. Oke, kalau semuanya sudah terisi, baru bisa kita kirim, kita send. Oke, selesai. Nah, ini kita bisa isi tanggapan lain kalau misalnya ada. Kalau enggak ya udah selesai, tinggal kita tutup. Nah, di tampilan kita, setiap ada orang yang sudah mengisi form kita, kita akan mendapatkan respon di sebelahnya ini. Respon. Jadi kita bisa melihat respon, ada sebanyak berapa orang yang sudah mengisi form kita, dan data-datanya kita peroleh ya. Di sini data bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dan lain-lain. Ya, karena ini datanya cuma satu, jadi tidak begitu kelihatan perbedaannya. Kita bisa melihat pertanyaannya, kita bisa melihat secara individual. Ya, kalau misalnya banyak, kita bisa lihat rekapnya secara tampilan Google Sheet dengan mengklik tombol ini. Yaitu untuk pengolahan datanya nanti lanjutannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagi link form kita supaya bisa diakses oleh orang lain? Caranya gampang, kita tinggal klik yang ke send. Di sini ada send. Tinggal kita klik, pilih yang kedua ya. Yang pertama ini adalah kita kirim lewat email. Ya, kalau satu-satu kan repot, kita kirim ke email satu orang. Ya, kita lebih gampang yaitu bagikan link saja, biar mereka yang membuka, mengklik link kita dan diadikan ke form kita. Jadi yang bagian kedua ini, klik, nah nanti akan muncul link kita, tinggal kita salin. Kalau misalnya link kita kepanjangan, ya kita tinggal centang ya ini, shorten URL, biar lebih pendek lagi. Kalau sudah, tinggal di copy. Nah, habis itu tinggal di paste, bagikan ke orang lain ya. Apakah di grup WhatsApp ataupun media yang lain. Oke, cukup simple. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada kasus kenapa link yang kita bagikan itu begitu kita buka, kita akses, ternyata tidak bisa kita akses. Kita diminta harus merequest hak akses ya. Meminta hak akses untuk membuka Google Form ini. Ya, salah satu penyebabnya adalah ini. Jadi di bagian setting, nah di bagian setting karena ini saya menggunakan G Suite ya, Google Suite for Education, domain sekolah saya sendiri. Jadi kalau saya centang ini, bagian ini kalau saya centang, berarti orang-orang yang di luar domain saya
itu tidak bisa membuka. Dia pasti meminta hak akses untuk bisa membuka. Jadi supaya Google Form kita ini bisa diakses oleh orang manapun, ya caranya ini dihilangkan saja. Kita centang, jadi hilang. Setelah ini sudah selesai, jangan lupa di save. Ya, kalau ingin melakukan perubahan tambahan lagi, kita bisa ubah di presentation. Kita bisa mengacak soalnya, mengacak pertanyaannya. Sample question bisa kita tunjukkan bar proses, ada berapa yang halaman yang mesti dia jawab, sudah berapa persen dia menjawab, itu boleh, silakan. Nah, kalau yang tadi ini kita centang, tadi ada muncul show another link ya, to submit. Nah, ini dia. Jadi munculkan yang lain, tampilan yang lain, supaya kalau dia klik, dia akan buka form kita lagi. Nah, ini confirmation text-nya. Bisa kita tulis, misalnya terima kasih telah mengisi form ini. Nah, kita akan lihat bedanya ya. Ini saya matikan, terus saya save. Oke, kita preview lagi untuk melihat apa perubahannya. Kita preview lagi, tapi sebelum ini saya perbaiki dulu. Ini laki-laki salah. Laki. Lalu kita preview. Kita isi lagi. Kali ini namanya Andi. Selanjutnya perempuan. Kalau saya tidak mau isi ini, saya langsung submit. Oh, tidak bisa karena saya memakai syarat ya, semua pertanyaan harus diisi. Jadi mau tak mau dia pilih Pontianak. Kalau sudah, submit. Nah, begitu submit, tampilannya seperti ini. Ini adalah confirmation text yang tadi kita berikan. Ya. Lalu satu tombol untuk submit another response sudah tidak ada karena kita hilangin centangnya tadi. Ya. Yang bagian ini kita hilangin. Nah, ini dia, show link to submit another response, ini kita hilangkan. Nah, ini confirmation message-nya yang tadi di sini. Oke, cukup gampang. Kita matikan. Nah, di tampilan kita sudah ada 2 respon dengan nama Budi dan Andi ya, bisa kelihatan secara ini. Oke, seperti ini. Sangat mudah banget. Ada pertanyaan lain? Ya. Mungkin sementara ini beberapa pertanyaan yang terkumpul yang bisa dijawab. Nah, dengan menguasai pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa menjawab pertanyaan tadi, ya, saya rasa sudah cukup kemampuan dasarnya untuk menggunakan Google Forms sebagai alat survei ya, secara online berupa kuesioner atau angket untuk pengumpulan data. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.